Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Naila Cahya Firdausi yang akan memandu podcast kali ini. Jadi di podcast kali ini saya akan membahas informasi mengenai Pitagoras. Dan di sini saya juga telah menghadirkan narasumber untuk memberitahukan tentang informasi Pitagoras, yaitu Ibu Nazilatul Rizkiyah selaku Wakasek SMA Negeri 1 Pamekasan sekaligus pembina OSIS SMA Negeri 1 Pamekasan. Hai Ibu, apa kabar? Kabar baik Naila, gimana kabarmu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oke. Jadi Ibu, di podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang Pitagoras ya Ibu, yaitu event tahunan yang rutin dilaksanakan di sekolah kami. Pertama-tama, kapan sih Ibu Pitagoras ini akan dilaksanakan? Iya. Hai semuanya, adik-adik di rumah. Baik, saya akan menjelaskan informasi seputar Pitagoras. Yang jelas Pitagoras ini pasti sedang kalian tunggu-tunggu ya. Pastinya Ibu, karena ini sudah menjadi penantian setiap tahunnya ya Ibu. Iya, karena Pitagoras ini adalah salah satu event yang dimiliki Semansa, dan ini salah satu event bergengsi kita loh, Nay. Karena diadakan Semadura pastinya Ibu. Iya, siap sekali. Kemudian di sini tentang pelaksanaannya bisa dicatat adik-adik. Jadi Pitagoras ini akan dilaksanakan pada bulan Februari, yaitu tanggal 5 untuk babak penyisihan, sedangkan semifinal dan finalnya akan diselenggarakan 1 minggu berikutnya di hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Oke, tentunya pelaksanaan lomba Pitagoras ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamekasan secara offline. Oke. Bukan hanya offline, maksudnya seandainya kita kan ini Semadura ya, Iya, Seandainya di Sampang, di rayon Sampang, jika memenuhi syarat sekitar 35 peserta, kita bisa membuka di rayon Sampang yang insya Allah akan kita tempatkan di Ganesha Operation Sampang, di GO Sampang. Begitu juga yang di Sumeneb. Jadi kalau memang memenuhi kuota Pagu sekitar 35, kita akan membuka untuk sub rayon Sumeneb, yaitu kita tempatkan di Ganesha Operation cabang Sumeneb. Dan untuk di Pamekasan otomatis akan kita tempatkan di sekolah tercinta ini, yaitu di SMA 1 Pamekasan. Jadi intinya jika di luar rayon memenuhi target akan dilaksanakan di tempat tersebut ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau seumpama tidak memenuhi target, ya mohon maaf, terpaksa disatukan ke Pamekasan di SMAN 1 Pamekasan. Jadi Pitagoras ini sebenarnya tujuannya apa Ibu? Tujuannya tak lain adalah pertama, ini sebagai ajang untuk meningkatkan daya saing ya. Daya saing pelajar SMP, MTS, sederajat Semadura, sehingga mereka bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Kemudian dengan ajang lomba ini bisa mengetahui mutu dari kualitas sumber daya siswa kita. Kemudian kita akan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk masa depan mereka. Dan satu lagi, jika mereka menjadi juara 1, 2, 3, ini yang paling ditunggu-tunggu, mereka memiliki tiket free pass untuk masuk Semansa. Jadi itu adalah bagian yang paling istimewa dari lomba Pitagoras ini ya Ibu ya. Dan bayangkan loh Nay, kita punya 5 lomba. Apa saja itu Ibu? 5 lomba itu matematika, fisika, biologi, kemudian kita punya ekonomi, dan satu lagi yaitu lomba bahasa Inggris. Yang sebelumnya itu mapel TIK Ibu, tapi diganti bahasa Inggris. Iya, harapan kami kenapa tahun ini diganti dengan bahasa Inggris, karena kami sadar ternyata minat siswa di bidang bahasa Inggris ini sangat besar, sehingga ini bisa menyaring validasi tingkat kemampuan mereka di bidang bahasa Inggris. Baik Ibu. Di sini kami sudah membahas tentang tujuan dari Pitagoras sendiri, dan pastinya Pitagoras ini memiliki manfaat Ibu. Ya, betul sekali. Nah, manfaat dari Pitagoras ini apa saja sih Ibu? Nah, manfaatnya khususnya bagi siswa, mereka akan tahu sejauh mana kemampuan mereka di bidang jadi bisa akademik. menjadi tolak ukur ya Ibu bagi siswa untuk mengukur prestasinya sampai mana. Iya, betul sekali. Kemudian untuk SMP dan MTS mereka juga akan merasa, oh ternyata anak didik saya tahun ini bisa banyak menjadi juara di ajang Pitagoras. Bisa menjadi tolak ukur sejauh mana sih peningkatan akademik di sekolah mereka, seperti itu. Selanjutnya untuk Semansa tentu saja ini sangat baik bagi kita untuk menyaring bibit-bibit unggul.
Jadi anak-anak yang sudah unggul di bidangnya ini akan kesaring lebih dahulu untuk bisa masuk ke Semansa. Dan untuk para donatur ini juga dibuka kesempatan bagi mereka untuk bisa memberikan bisa mempublikasikan produknya. Baik. Jadi mereka boleh ikut berpartisipasi menjadi donatur event kita, sehingga nanti akan kita pasang pada saat pelaksanaan Pitagoras seperti itu. Dan buat adik-adik yang belum tahu tentang apa saja syarat dari bagi kalian yang ingin mendaftar Pitagoras ini, jadi apa aja Ibu syarat pendaftaran lomba Pitagoras ini? Ya, yang jelas syarat pertama adalah Anda adalah seorang siswa SMP atau MTS atau sederajat. Kemudian Anda bagi Anda yang pernah meraih juara 1, 2, 3 KSN tingkat kabupaten, tidak diperkenankan untuk mengikuti bidang yang sama. Baik. Contohnya ini ya, dia lomba di KSN tingkat kabupaten juara 3 gitu ya. Bidang IPA, maka anak ini tidak boleh ikut di bidang biologi dan fisika. Jadi anak ini silahkan ikut di bidang matematika, di bidang ekonomi, ataupun di bahasa Inggris. Jadi seperti itu ketentuannya. Bagi yang ketahuan tetap mengikuti, maka mohon maaf nanti kami diskualifikasi karena kami memiliki data yang autentik siswa-siswa yang sudah menjadi juara KSN tingkat kabupaten seperti itu. Ini tujuannya tidak lain adalah kita ingin menyaring siswa yang berprestasi, yang memiliki kemampuan sebesar-besarnya untuk bisa masuk ke Semansa. Jadi bagi mereka yang memang sudah punya juara, punya sertifikat juara KSN, jangan khawatir, mereka bisa masuk di bidang prestasi karena mereka sudah punya presentase, punya bonus nilai lain gitu ya. Jadi untuk Pitagoras diberikan kepada anak yang punya potensi juga, sehingga mereka bisa mendapatkan free pass yang menjadi hak mereka, sehingga mereka bisa masuk ke Semansa ini dengan jalur tersebut seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya Ibu, untuk memenang KSN tidak diperkenankan mengikuti mapel yang sudah dimenangkan. Iya, untuk yang juara 1, 2, 3 jadi bagi kalian yang juara 4, 5 dan sebagainya masih itu boleh. Masih diperkenankan. Iya. Selanjutnya pendaftaran bisa dilakukan secara kolektif kepada gurunya atau dilakukan secara online, bisa melalui nomor rekening yang sudah kami berikan flyer-flyernya, atau mungkin bisa langsung ke SMAN 1 Pamekasan. Kebetulan kita ada petugas siswa yang sudah berjaga-jaga, yang sudah standby di depan, itu ada pagi sama sore Ibu. Jadi gak perlu khawatir, sore masih bisa daftar ke sini. Iya, dan satu lagi bagi kalian yang mendaftar kelipatan 11 orang itu 11 orang itu punya bonus 1. Bonus 1 free Bu, gak usah bayar, tidak dipungut biaya. Jadi 11 orang 1 free, itu berlaku kelipatan. Jika yang membawa pembinanya sama gitu loh. Pembinanya harus sama, tapi kalau pembina berbeda ya dihitung lain seperti itu. Selanjutnya biaya pendaftaran 50.000 ini mereka sudah mendapatkan fasilitas berupa stop map, gantungan kunci, terus ada notebook, kemudian ada minuman dari kami juga, begitu juga informasi-informasi terkait. Dan bagi mereka yang juara 1-5 juga dapat tabanas dan juga sertifikat serta juara piala Tapi yang juara 4 dan 5 ini juga dapat free pass ya Ibu ya, perlu digarisbawahi ya. Tapi jangan khawatir, mereka insya Allah juga memiliki peluang juga akan kami perhitungkan, karena yang jelas juara 4-5 itu kan bukan sembarang anak juga, pasti mereka memiliki kemampuan. Ya, seperti itu. Dan tentunya adik-adik di sini pasti ingin tahu nih Ibu, ketentuan penilaian dari lomba Pitagoras ini. Jadi bagaimana ketentuan penilaian di lomba ini Ibu? Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, untuk benar nilainya 4, untuk salah -1, dan kalau tidak diisi nilainya 0, seperti itu. Dan insya Allah adik-adik di rumah sudah paham akan itu. Jangan lupa pada saat kalian mengikuti lomba untuk membawa pensil 2B pensil 2B. Karena biar terbaca dengan jelas pada saat masuk scanner gitu. Betul, ya Ibu. Kebanyakan problem yang kita
temukan ini karena mereka mengerjakan dengan menggunakan bolpen. Bolpen atau enggak pensil yang bukan 2B dan itu tipis Ibu kalau diarsir, jadi tidak bisa dibaca oleh scanner. Terbaca oleh komputer pada saat masuk ke scanner. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa Anda untuk melengkapi apa saja yang harus dibawa sebelum kalian berangkat. Betul Ibu. Mengikuti lomba seperti itu. Dipastikan lagi agar nanti pada saat pelaksanaan lomba kalian tidak bingung, jadi tidak mengganggu konsentrasi adik-adik sekalian ya Ibu ya. Iya, begitu. Oke, mungkin hanya sekian ya Ibu informasi tentang Pitagoras kami kali ini. Ya, siap. Di situ kami sudah merasa bahwa informasi kami sudah sudah lengkap, cukup jelas pastinya. Yeah. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar tidak perlu ragu lagi, kalian bisa menjadikan ajang ini sebagai tolak ukur prestasi kalian sudah sampai mana. Iya. Syukur-syukur juga mendapatkan pengalaman. Betul sekali, ya Ibu. Saya yakin kalian pingin sekali masuk ke SMA N1 ya, minimal Anda bisa menginjakkan kaki di sini. Oh, seperti inilah Semansa Ibu. Iya. Oke, sekali lagi sebelum kita tutup, mungkin ada sesuatu yang saya sampaikan yang tidak kalah penting. Saya ingin menyampaikan bahwa kami tunggu kehadiran kalian untuk bergabung bersama kami di Pitagoras Competition tahun ini. Kami akan sambut kedatangan kalian dengan senang hati tentunya. Bagi kalian yang masih bingung, ingin tahu informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami atau silakan hubungi kontak person yang ada di flyer yang sudah kami sebarkan tentunya. Oke, cukup sekian tentang podcast kami yang informasi Pitagoras ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nay. Sama-sama, Ibu.